Salam Nusantara, dengan Arkan di sini. Saya akan membicarakan satu hal yang mungkin disukai atau tidak disukai oleh orang banyak ketika kita bicara tentang nama. Karena kebanyakan orang bicara tentang nama adalah suatu yang sudah umum dari sejak zaman dahulu kala, diberikan oleh orang tua kita atau kakek nenek atau saudara atau siapapun yang memiliki relasi khusus dengan seorang yang baru saja lahir. Kebanyakan orang ketika memberikan nama itu berdasar pada seperti satu hal. Arti dari kata, harapan dari orang tua, atau berdasarkan pada peristiwa yang sedang terjadi. Sebagai contoh, apabila lahir di malam bulan purnama, mungkin ketika anaknya bernama laki-laki diberi nama Purnomo. Kalau anaknya perempuan diberi nama Purnamawati. Itu sebagai contoh. Atau juga bisa jadi seperti suatu harapan supaya anaknya sukses, maka diberi nama sesuatu dengan kata Jaya di belakangnya. Contohnya misalnya Santoso Jaya. Jadi dia sentosa dan juga berjaya. Itu sebagai contoh. Ketika kita bicara perkara nama, ternyata nama tidak hanya bicara tentang arti, tetapi lebih pada isi dari struktur yang ada di dalam namanya. Maksud saya dengan struktur adalah segala sesuatu di dalam semesta ini terdiri dari suatu aturan yang berjalan dengan pasti, yang tidak dapat lagi dipungkiri. Sebagai contoh, gravitasi bekerja di mana saja. Apapun keyakinan kita, gravitasi bekerja pada diri kita sendiri. Nama sebagai suatu perwujudan dari energi juga memiliki suatu struktur yang dapat dipelajari. Seperti yang kita ketahui, yang namanya ilmu pengetahuan datang dari suatu pengamatan pada suatu gejala empiris yang panjang. Sebagai contoh misalnya ketika orang mengamati tentang alam semesta, tentang tata surya, maka kita kemudian mengerti bagaimana matahari mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi. Seperti itu? Tentu tidak. Pengamatan kemudian menemukan bagaimana bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Dan dalam satu pengembangan pengetahuan kita pun dapat memperhitungkan kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Bukan hanya waktunya, tetapi tempatnya yang tepat dapat dipandang dari permukaan bumi. Contoh lain adalah ketika kita mengamati tumbuh-tumbuhan, mengamati hewan-hewan, maka kemudian kita mengembangkan suatu pengetahuan yang kita beri nama biologi. Ketika kita mengamati proses hal-hal yang dapat kita lihat secara fisik, kita mengatakannya sebagai suatu ilmu fisika. Ketika kita mengamati suatu proses yang lebih dalam lagi, yang sering juga disebut sebagai proses kimia, maka suatu peristiwa yang terjadi dapat diamati dari berbagai macam gejala. Sebagai contoh, orang melihat. Ketika kita memperhatikan bagaimana orang melihat dengan mata. Melihat dengan mata ini dapat kita amati dari 3 sudut pandang. Salah satunya misalnya adalah dengan mengamati bagaimana sinar masuk ke dalam mata dan kemudian melalui syaraf-syaraf ke otak. Sehingga orang kemudian dapat melihat apa yang ada di luar dirinya. Ini juga bisa kita amati dari proses biologi, bagaimana sinar masuk ke dalam mata. Bukan dari sudut fisikanya, tetapi juga dapat dilihat dari sudut kimia. Jadi satu peristiwa yang sama dapat kita amati dengan 3 cara. Ini sebagai contoh. Dalam hal ilmu pengetahuan, kita mencapai suatu pemahaman bahwa energi adalah sebagai suatu manifestasi yang mewujudkan segala sesuatu di alam semesta ini. Bahasa paling sederhananya adalah segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari energi. Energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk saja, dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Apabila kita kemudian sudah mengerti, sudah memahami bahwa nama adalah suatu manifestasi dari energi, maka kemudian kita dapat mempelajarinya, mengamatinya, apa saja yang dapat dipengaruhi oleh nama tadi. Sebagai contoh, energi panas memberikan efek panas. Ya. Energi kinetik dapat membuat orang terlempar jauh. Nama, kemudian ketika kita mengamati, kita menemukan beberapa struktur di dalamnya. Struktur-struktur ini tentu tidak serta-merta ditemukan, tapi suatu proses dari pengamatan yang membutuhkan waktu yang panjang juga. Di dalam nama ada beberapa parameter, tetapi sebelum sampai di sana saya ingin bercerita tentang bagaimana pikiran bekerja di dalam kehidupan manusia. Pikiran manusia dibagi dalam 5 lapisan. Lapisan pertama kita sering mengenal dengan nama conscious mind. Jadi kita memberikan sebutan pada nama ini, pada lapisan pikiran ini dengan nama conscious mind. Lalu lapisan kedua adalah subconscious mind, lapisan ketiga supramental mind, lapisan keempat subliminal mind, dan lapisan kelima subtle causal mind. Pikiran dalam 5 lapisan pikiran ini bekerja dengan 2 pola. Pola pertama adalah pola gambar, pola video. Pola kedua adalah pola kata-kata, pola suara. Pola gambar hanya bekerja di 3 lapisan pertama, baik dari conscious mind, subconscious, dan supramental mind.
Ketika orang sedang beristirahat, dua lapisan paling permukaan itu istirahat. Jadi dua lapisan pertama, conscious dan subconscious, itu beristirahat. Jadi pikiran orang ketika sedang tidur dipimpin oleh lapisan ketiga, oleh supramental mind. Ketika supramental mind sedang memimpin kesadaran orang yang sedang tidur tadi, dia berdialog antar lapisan tadi, antara supramental, subliminal, dan subtle causal mind. Dan ketika orang nanti sedang bangun, ketika dia sudah mulai bangun, supramental mind memberi informasi ke atas, ke subconscious dan ke conscious mind. Menurut penelitian, orang hanya tidur selama 3 jam saja. Jadi selebihnya adalah orang ada pada zona mimpi ketika subconscious mind memimpin kesadaran orang tersebut. Ketika pesan dari supramental mind pada subconscious mind lalu kemudian pada conscious mind begitu kuat, maka seseorang kemudian mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semalam saya bermimpi. Tetapi apabila pesan itu menjadi lemah atau sama sekali tidak muncul ke permukaan, maka orang itu tidak lagi menyadari bahwa dia bermimpi atau tidak. Maka ada orang mengatakan saya tidur nyenyak 8 jam, padahal nyatanya orang hanya tidur 3 jam. Ini di bagian gambar. Pada bagian suara, pola kerja ini ada di 5 lapisan pikiran, mulai dari conscious mind, subconscious, supramental, subliminal, dan subtle causal mind. Semuanya bekerja dengan pola suara. Maka apabila kita perhatikan pada kehidupan hari-hari, kelas-kelas motivasi selalu menggunakan 2 cara ini, cara visual dan cara audio. Pada cara visual orang mengatakan, para motivator itu mengatakan, marilah kita membuat buku impian, di mana apapun yang kita inginkan, kita gambarkan dalam satu buku. Atau ada juga yang membuatnya dalam satu cetakan besar, dibuat dalam bentuk frame, dipasang di dinding. Mungkin dipasang di ruang tamu, mungkin dipasang ruang kerja, di ruang makan, atau bahkan ada yang lebih ekstrim, dipasang di kamar mandi, ya, supaya setiap hari mereka melihatnya. Apabila conscious mind melihat sesuatu setiap hari terus-menerus, maka kemudian conscious mind melemahkan pola kerjanya. Dia tidak lagi menjadi suatu filter bagi diri orang tersebut, dan gambar tadi masuk ke subconscious. Ketika gambar sudah masuk ke subconscious mind, dia akan dikirim terus sampai di supramental mind. Demikian juga dengan pesan suara. Ketika orang mengatakan pada dirinya sendiri atau mendengarkan pesan dari orang lain secara terus-menerus, maka conscious mind kemudian tidak lagi menjadi suatu filter yang kuat, dan suara tadi masuk ke subconscious mind dan dikirim masuk sampai ke subliminal mind. Itulah sebabnya para motivator menggunakan 2 pola, pola suara dan pola gambar-gambar. Hal ini bekerja dengan baik apabila pikiran orang tersebut selalu diarahkan pada hal yang ingin disampaikan, baik melalui gambar maupun melalui suara. Saudara, ketika kita menggunakan nama dalam diri kita, nama bekerja di area yang sangat halus, ada pada subtle causal mind. Dia bekerja 24 jam terus-menerus apabila orang sedang tertidur. Saya beri contoh, misalnya namanya Arkan. Arkan sedang tertidur, ada orang lain sedang memanggil-manggil nama Santoso. Saya tidak terbangun karena saya yang bernama Arkan tidak memberikan respon pada kata Santoso tadi. Tetapi apabila ada orang lain memanggil dengan nama Arkan, saya yang sedang tertidur, yang hanya dipimpin oleh lapisan supramental mind, kemudian menerima informasi, oh Arkan dipanggil, maka kemudian semua lapisan pikiran menjadi aktif. Itulah bagaimana subtle causal mind bekerja secara 24 jam penuh. Sementara kata-kata lain, suara-suara lain yang bukan nama diri sendiri, itu hanya bekerja paling dalam sampai di subliminal mind. Demikian orang-orang dalam dunia ilmu pengetahuan memanfaatkan pengetahuan ini untuk memberikan suatu terapi yang banyak sekali. Sebagai contoh, orang yang ingin berhenti merokok menggunakan pesan-pesan subliminal untuk membuat dia secara perlahan dengan pasti berhenti merokok. Itu sebagai contoh. Dalam hal collective mind, jadi bukan hanya diri sendiri, nama juga bekerja di area subtle causal mind, tetapi dalam artian keseluruhan, dalam artian collective mind. Collective mind berkaitan dengan nama, biasanya kita bisa melihat dengan jelas pada perusahaan, pada nama produk. Suatu perusahaan atau suatu produk yang sukses memiliki suatu struktur yang baik. Nama sebagai suatu energi dapat diukur dalam parameter tertentu. Parameter yang paling vital adalah synchronicity value dan coherence value. Synchronicity value bicara tentang rangkaian kode-kode di dalam nama tersebut yang berelasi dengan kode-kode di luar nama tersebut.
coherence value adalah rangkaian kode-kode di dalam nama itu sendiri. Dalam praktek kehidupan hari-hari, synchronicity value terlihat sebagai suatu kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan kesempatan. Coherence value dalam kehidupan sehari-hari terlihat sebagai suatu kemampuan dalam menguasai bidang-bidang keahlian. Penelitian menemukan bahwa semua orang-orang yang mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di bumi ini, memiliki synchronicity value di atas 0,8, minimal 0,8. Dan coherence value di atas 0,7 dengan minimal di 0,7. Synchronicity dan coherence value menjadi satu parameter yang sangat vital dalam menentukan seseorang dapat memperoleh keberhasilan dengan permanen. Artinya, apabila seorang memiliki synchronicity di bawah 0,8 dengan coherence di bawah 0,7, orang dapat mencapai keberhasilan, tetapi keberhasilan yang dicapainya tidak dapat dipertahankan dengan baik. Inilah sebabnya dengan memanfaatkan pengetahuan kita kemudian membentuk nama-nama buat orang-orang, buat perusahaan, buat negara dalam struktur yang valid, struktur yang kuat, yang memiliki satu fondasi untuk mempertahankan keberhasilan yang diraihnya. Synchronicity value dalam nama negara dan coherence value dalam nama negara persis sama pada nama manusia. Bekerja dengan tetap mempengaruhi individual mind di dalam negara itu. Karena nama negara adalah suatu collective mind manusia yang menjadi warga negaranya. Sebagai contoh, ketika kita mengatakan nama negara kita Indonesia, maka seluruh warga negara Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri menyebut nama negara ini dengan nama Indonesia. Sehingga individual mind yang menjadi suatu collective mind memberikan suatu kekuatan pada nama itu bekerja dalam negara kita. Memperhatikan synchronicity value dan coherence value, kita bisa melihat di dalam urut-urutan tingkat keberhasilan negara di dunia, dari mulai negara paling sukses sampai negara paling tidak sukses, dari negara paling kaya, paling makmur sejahtera, sampai negara yang tidak makmur dan tidak sejahtera. Sebagai contoh, saya mengambil misalnya nama Singapura. Singapura sebagai suatu nama negara memiliki synchronicity value 0,8 dengan coherence value juga 0,8. Negara ini tercatat sebagai nomor 16 terkaya dunia saat ini. Contoh lain adalah Norwegia. Norwegia memiliki synchronicity value 1 dengan coherence 0,8. Negara ini adalah negara nomor 4 terkaya dunia. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana struktur nama memberikan suatu pengaruh dalam kehidupan dan keberhasilan negara yang menggunakan nama tersebut. Contoh lain adalah Nigeria. Nigeria memiliki synchronicity 0,05 dengan coherence value 0,3. Negara ini adalah negara nomor 4 termiskin dari bawah. Jadi hal ini dapat menggambarkan bagaimana struktur nama, dalam hal ini synchronicity dan coherence value, itu menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara. Dalam hal negara kita sendiri, Indonesia hanya membentuk synchronicity 0,5 dengan coherence value 0,2. Dan kita tidak heran bahwa negara dengan sumber daya alam yang luar biasa ini hanya memiliki kehidupan yang seperti ini saja. Bahwa negara ini yang sebenarnya adalah suatu negara yang sangat luar biasa, kaya raya, tetapi hidup dalam suatu kesulitan ekonomi yang luar biasa. Mari kita perhatikan sejarah masa lalu kita. Negeri ini, bahkan sebelum yang namanya kerajaan-kerajaan besar itu berdiri, adalah suatu negeri yang didatangi oleh banyak bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa Amerika, Eropa datang sampai ke sini. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Rempah-rempah kita luar biasa dicari oleh mereka. Cengkeh kita kemana-mana. Buah-buahan kita pun kemana-mana. Tapi itu hanya masa lalu. Ketika kerajaan-kerajaan besar sudah berdiri di negeri ini pun tetap menjadi suatu tujuan buat negara-negara asing lainnya untuk mencari makanan. Tetapi hari ini, negara kita yang bernama Republik Indonesia yang dikatakan luar biasa ini, mengimpor bahan-bahan makanan. Suatu hal yang sangat tragis. Kita memiliki air yang luar biasa, tetapi air kita dimanfaatkan oleh negara-negara lain, oleh bangsa lain. Ketika kita membeli air minum, kita membayar royalti ke negara lain. Contoh yang sangat menyakitkan sebenarnya. Tempe adalah makanan tradisional kita, tetapi negeri ini sekarang harus membuat tempe dengan kedelai-kedelai impor. Jadi apakah kita ini sebagai suatu negara yang berhasil? Ya, ini contoh yang paling sederhana. Dari hal sederhana ini kemudian kita bisa melihat hal-hal lain yang lebih besar. Tetapi marilah kita berpikir tidak terlalu sulit.
ya, tidak terlalu mempersulit diri sendiri. Kita bisa melihat dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan hari-hari kita. Ketika dalam kehidupan kita, pendidikan bukanlah suatu hal yang murah, pendidikan adalah suatu hal yang mahal. Negara-negara yang berhasil membuat pendidikan dapat diakses oleh semua orang. Orang mengatakan universitas penuh, tidak ada kursinya. Tetapi sungguh aneh, banyak sekolah tutup di negeri ini. Ya, itu contoh bagaimana kita dalam hal pendidikan pun tidak berhasil. Orang-orang di luar negeri mencapai pendidikan-pendidikan dengan biaya yang relatif mahal kalau kita mengukurnya dengan rupiah kita. Tetapi kalau mereka mengukur dengan nilai mata uang mereka, semua itu adalah hal yang wajar. Bahkan beberapa negara memberikan suatu pendidikan dengan sangat murah alias gratis. Ketika kita memperhatikan nama negara dan kita mengusulkan suatu perbaikan nama negara, mengganti nama negara, maka akan ada beberapa pendapat. Sebagai contoh adalah, buat apa ganti nama negara? Yang perlu diperbaiki adalah karakter dan kualitas-kualitas pikiran orang di dalamnya. Yang perlu diperbaiki adalah sikap, yang perlu diperbaiki adalah pola berpikir, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana orang selalu berpikir positif, dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan, buat apa ganti nama negara? Itu hal yang aneh, hal yang sulit, hal yang membuat kita repot saja. Tetapi kalau kita mau memperhatikan apa yang kita telah capai dengan nama Indonesia ini, maka suatu pertanyaan mendasar. Apabila dengan mengganti nama negara, kemudian kita dapat mewujudkan apa-apa yang ingin kita capai, yang tertuang dalam undang-undang dasar kita, apakah hal itu suatu hal yang tidak pantas? Apakah itu adalah suatu hal yang tidak wajar? Ya, buat apa kita mempertahankan sesuatu yang tidak memberikan kita potensi, tidak memberikan kita daya dorong, tidak memberikan kita kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita. Jadi perubahan nama negara adalah suatu hal yang wajar untuk memiliki suatu potensi, untuk memiliki suatu daya mewujudkan cita-cita bangsa kita. Banyak negara berganti nama, bukan hal baru. Dan apabila kita memperhatikan nama Indonesia, nama ini bukanlah nama yang kita hasilkan dari budaya bangsa sendiri. Nama ini dihasilkan oleh orang asing. Ya, orang pertama yang mengatakan nama Indonesia adalah Mr. Logan, ya, dan dia mengambil dari kata Indonesia yang diciptakan oleh seorang Inggris bernama George Earle yang mengatakan Indonesia. Dalam majalah yang terbit pada tahun 1850, Indonesia dirubah menjadi Indonesia untuk menyebutkan daerah ini. Jadi ini adalah nama datang dari bangsa asing, nama yang datang dari bahasa asing, bukan nama yang kita gunakan sendiri. Kita ingat pada sejarah masa lalu, ketika Jepang menginvasi, Jepang masuk ke Cina, Jepang menyebut Cina sebagai negara pesakitan Timur Raya. Ya, dan Cina menolak kata itu. Cina tidak ingin menggunakan nama yang diberikan oleh Jepang, pesakitan Timur Raya. Alangkah lucunya ketika Cina kemudian menyingkirkan Jepang, mengusir bangsa Jepang dari Cina dan menggunakan nama negara pesakitan Timur Raya. Dan kalau saya mau menerapkan itu pada Indonesia, menjadi suatu hal yang lucu ketika bangsa asing menyebut kita dengan Indonesia, dan ketika kita merdeka, kita menggunakan nama Indonesia. Adalah hal yang lucu. Contoh lain adalah ketika melihat Filipina. Nama mereka adalah Maharlika pada awal mulanya. Ketika mereka kemudian dijajah oleh Spanyol dan diberi nama Filipina, dan sampai hari ini mereka bangga dengan nama Filipina. Bayangkan apabila Cina menggunakan nama pesakitan Timur Raya. Tentu tidak menyenangkan. Dan mengapa kita harus mempertahankan kata Indonesia yang bukan datang dari bahasa kita sendiri? Saya memberikan satu gambaran-gambaran seperti ini untuk membuka pikiran kita masing-masing bahwa mengganti nama negara bukanlah hal yang aneh, mengganti nama negara adalah hal yang wajar. Dan marilah kita kembali pada budaya bangsa kita sendiri. Mengapa Cina tidak mau menggunakan nama pesakitan Timur Raya? Dan mengapa Filipina begitu bangga dengan nama Filipina tidak berganti pada Maharlika? Itu dua negara lain. Mengganti nama Nusantara adalah suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Bukan menakut-nakuti, tetapi dalam struktur yang ada, dalam nama negara Indonesia, kita saat ini di tahun 2014 sudah memasuki polaritas negatif terakhir yang akan berlangsung sampai di tahun 2023 dengan puncak ada pada tahun 2020. Artinya, pada tahun 2020 kemungkinan paling parah yang paling lama dapat terjadi.
Dari 2014 ke 2020, apapun dapat terjadi dan kita akan melihat banyak gejala bagaimana negara ini akan hancur, terpecah belah menjadi bagian-bagian kecil. Apabila negara ini kemudian terpecah, satu saja lepas, maka efek dominonya akan luar biasa, berjalan bergulir dengan sangat cepat. Di sebelah barat ada Aceh, di sebelah timur ada Papua. Dua provinsi ini sangat berpotensi untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia kita. Sebagai contoh, mari kita lihat negara bernama Uni Soviet. Negara ini terbentuk pada tanggal 30 Desember 1922. Dan dalam polaritas negatif terakhirnya, negara ini gagal melewati puncak dari negativitas polarity dalam struktur nama Uni Soviet itu. Dan kita tahu, Uni Soviet telah bubar, telah runtuh pada tanggal 26 Desember 1991. Negara yang jauh lebih besar daripada Republik Indonesia, negara yang lebih beradidaya daripada Republik ini, sudah bubar, sudah runtuh. Jadi jangan mengatakan naif ketika saya mengatakan kita memiliki potensi untuk terpecah belah. Negara ini saat ini, dari 2014 ini sampai di tahun 2023, ada dalam polaritas negatif dari struktur waktu nama Indonesia itu. Dan berpuncak pada tahun 2020. Pengamatan pada nama-nama negara yang sekarang sudah bubar, sudah runtuh, tidak ada satupun dari mereka yang mampu melewati puncak negativitas dari polaritas dalam struktur waktu nama mereka masing-masing. Jadi, saya sebagai putra bangsa, sama seperti saudara-saudara semua, dengan pengetahuan yang saya miliki, memberikan saran, menganjurkan pada diri kita semua, marilah kita berpikir dengan terbuka. Amatilah apa yang sedang terjadi, dan ambillah langkah-langkah untuk ke depan. Jangan terlambat sadar, jangan terlambat mengambil keputusan. Ketika kita sudah sampai pada titik perpecahan itu, maka kita sudah ada di tepi jurang. Tidak ada lagi gunanya kita menginjak rem pada mobil, tidak ada lagi gunanya kita memasang handrem, tidak ada lagi gunanya bahkan mematikan mesin mobil, karena kita sudah jatuh ke dalam jurang. Dan keterpecahan itu akan membuat suatu hasil yang sangat tidak diinginkan oleh semua orang. Kita akan menjadi orang-orang yang akan dituding oleh generasi-generasi setelah kita sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sudah mendengarkan pesan bahwa nama negara ini harus diganti, harus diperbaiki, tetapi semua dengan dasar pemikiran yang tidak terbuka, maka semua menjadi percuma. Saudara, waktu terus berjalan. Saat ini sudah ada di penghujung tahun 2014. Tahun depan sudah ada di 2015. Dan waktu terus bergulir. 2020 adalah puncak dari polaritas negatif kita. Apabila kita tidak mengambil langkah, kita akan kehilangan waktu. Semakin ke sana, semakin mendekati tahun 2020, situasi akan semakin sulit. Mari kita terbuka, mari kita mengamati apa yang sedang terjadi. Dan dari apa-apa yang sedang terjadi, dari segala sesuatu yang sedang bergulir dalam kehidupan kita, baik di daerah maupun di pusat, baik apa yang terjadi pada kehidupan kelompok-kelompok kecil, pada kelompok-kelompok yang besar, dan bagaimana kehidupan bernegara sedang berlangsung, kita dapat melihat bagaimana segala sesuatu sedang menuju pada puncak negativitas itu. Ketika Uni Soviet sebelum mencapai pada puncak negativitasnya dan hancur, ada suatu usaha perbaikan yang dilakukan oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Kita mengenal dengan nama Perestroika dan Glasnost. Orang-orang mengatakan bagaimana Uni Soviet telah mengalami suatu perubahan, mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan Perestroika dan Glasnost itu mengantarkan mereka pada kehancuran. Sekarang ini pun kita sekarang sedang mengatakan pada diri kita sendiri bahwa negara ini sedang mengalami suatu kemajuan, suatu perubahan yang luar biasa. Marilah kita belajar pada sejarah. Lihatlah Uni Soviet dengan Perestroika dan Glasnost-nya, dan perhatikan Indonesia dengan segala perubahan yang sedang terjadi saat ini. Jangan sampai apa yang juga sudah terjadi pada Uni Soviet pun terjadi pada negeri ini. Saat ini kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menyelamatkan negara ini, dan memberikan suatu fondasi yang kuat buat bangsa kita ke depan. Sehingga anak cucu kita memperoleh suatu dasar yang luar biasa untuk mewujudkan keberhasilan. Dan negara dengan suatu kekayaan yang luar biasa, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, menjadi suatu negara adidaya yang berkuasa di atas permukaan bumi ini. Dan dengan demikian, suatu hari nanti kita menjadi suatu negara yang tidak lagi bergantung pada negara lain. Karena apa? Karena kita punya semua. Ketika negara lain menjual sesuatu pada kita, kita membelinya bukan karena kita butuh, tetapi karena kita kasihan pada mereka. Luar biasa dengan nama yang baru. Apa itu? Nusantara.
Nusantara memiliki struktur yang sangat kuat, dengan synchronicity value ada di 1, dengan coherence value ada di 0,8. Menjadi suatu negara dengan fondasi struktur nama negara yang sangat luar biasa, kuat sekali. Kita memperhatikan bagaimana negara ini saat ini sudah mulai keropos di berbagai macam sektor. Daerah-daerah kita pun kemudian meminta untuk otonomi daerah. Itu adalah satu lambang bagaimana mereka tidak lagi memperoleh suatu kemajuan, suatu kemakmuran yang seharusnya mereka dapatkan. Itu sebabnya mereka meminta suatu otonomi daerah. Kenapa? Karena mereka ingin untuk memperbaiki daerah mereka masing-masing, bukan lagi tergantung pada pusat. Kenapa? Karena pusat tidak memberikan suatu hal yang baik seperti apa yang mereka harapkan. Saudara-saudara, nama negara kita saya usulkan adalah Nusantara. Kenapa? Karena Nusantara adalah satu kata yang sudah digunakan sejak zaman dulu kala. Dan Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, induk dari semua bahasa yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Nusantara saya usulkan. Sehingga dengan kata Nusantara ini tidak ada satupun bagian dari negeri ini yang kemudian mempertanyakan kenapa menggunakan bahasa dari Sumatera, kenapa tidak dari Sulawesi, kenapa dari Kalimantan, kenapa tidak dari Jawa. Tetapi ketika menggunakan satu kata berasal dari bahasa Sanskerta, induk dari bahasa semua yang ada di muka bumi ini, kita tidak lagi akan mempermasalahkan kenapa Nusantara. Dan kata Nusantara ini pun sudah dipakai lama, sudah ada lama di permukaan bumi Nusantara, di bumi yang dikatakan sekarang dengan nama Indonesia. Orang-orang mengatakan apakah kita akan memperoleh suatu kesempatan untuk maju? Tentu saja iya. Dengan nama Nusantara kita memiliki suatu dasar yang sangat baik. Contohnya adalah nasionalisme, semangat satu bangsa. Kenapa? Karena nama Nusantara adalah kata yang datang dari bangsa kita sendiri. Kita akan menjadi suatu bangsa yang bangga dengan namanya. Saat ini tidak banyak orang bangga dengan nama Indonesia. Orang-orang yang pergi ke luar negeri kadang-kadang atau mungkin kebanyakan malu dengan nama Indonesia. Kenapa? Karena nama itu sudah memberikan suatu citra yang tidak positif, citra yang negatif, citra suatu negara yang penuh dengan korupsi, suatu negara yang tidak mampu memanfaatkan kekayaan alamnya untuk kesejahteraan negerinya sendiri. Segala sesuatu dijual ke orang lain dan kita tidak memiliki apapun. Air minum kita pun kita harus bayar royaltinya ke negara lain. Jadi saya kembali mengatakan pada kita semua, marilah kita mengganti nama negara ini menjadi Nusantara. Bukan suatu tindakan makar, karena kita tidak mengganti bentuk negara. Kita tidak mengganti dasar negara kita. Kita hanya mengganti nama negara kita. Dan saya mengusulkan untuk tidak menggunakan kata republik. Kalau kita perhatikan kata republik itu memiliki arti kembali pada rakyat. Tetapi pertanyaan saya adalah, apa yang dikembalikan pada rakyat? Hasilnya atau ampasnya atau sisanya? Dan hasil sebenarnya dimanfaatkan, dinikmati oleh wakil rakyat, sementara rakyatnya hanya menerima ampasnya saja. Saya mengusulkan satu kata baru untuk menyertai kata Nusantara, berasal dari bahasa Sanskerta juga. Kata itu adalah Wiranegari. Wiranegari memiliki arti negara yang setia, yang jujur dan berani. Setia pada cita-citanya, jujur pada rakyatnya, dan berani memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan demi kejayaan bangsa ini. Wiranegari Nusantara adalah satu kata yang luar biasa membentuk synchronicity value 1 dengan coherence value 0,8. Jaya bangsa, jaya negara. Wiranegari Nusantara.